Oke, terima kasih Pak Pram atas pemaparannya yang demikian ya cukup detail dan sekali lagi. Tapi saya mungkin sebagai akademisi itu kan semua artinya draft apa perencanaan. Nah, yang saya ingin tanya sekarang gini, gimana nanti kalau di realitas pelaksanaannya, apa tantangan dan hambatannya? Itu yang pertama. Terus kemudian kita ingat, semua memerlukan nanti akhirnya biaya. Memang mungkin di sini SDM apa tidak menghitung tentang biaya. Kira-kira untuk program yang itu tuh berapa sih RAB-nya? Apakah nanti dibicarakan dengan Departemen Keuangan dan sebagainya? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya memang sekarang nanti sekali lagi kalau saya lihat memang kan ada perencanaan mau nuklir, mau apa tuh batu bara. Nah, setelah 2060 itu batu bara kan kira-kira ya apa minim lah dipakainya. Sementara kita itu negara penghasil batu bara mungkin nomor berapa ya? Nomor 5 apa nomor 4. Terus gimana itu batu bara? Gitu. Apakah memang tidak bernilai tambah dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Pram. Apa ada kebijakan dari SDM dan sebagainya. Ya, kemudian tadi kalau lihat saya di sini semua fokusnya tentang industri tenaga listrik. Bagaimana dengan industri yang lain yang penghasil karbon, transportasi, rumah tangga dan sebagainya. Siapa yang ngatur? Siapa ya program siapa itu? Jadi gitu. Kalau ini kesian kalau kita cuma listrik yang disuruh ya kesian gitu. Sementara transportasi, industri yang lain, rumah tangga tidak ada yang ngatur programnya dan sebagainya. Demikian Pak Pram. Demikian. Baik, makasih Prof. Izin Pak Moderator langsung dijawab atau gimana Pak? Iya Pak, silakan langsung dijawab Pak Pram. Langsung dijawab ya Pak ya. Ya. Pak, tadi yang pertama tantangan dan hambatan ya dari Prof Amin. Eh, ya, tantangan dan hambatan mungkin tantangan lah Pak ya supaya bahasanya nggak terlalu ini. Eh, Terus terang Pak, di data kami Pak untuk pelaksanaan mungkin kita lihat PLN apa ya sebagai utilitas terbesar ya Pak atau sebagai perpanjangan tangan negara gitu Pak. Kami melakukan monitor dan evaluasi terhadap realisasi RUPTL Pak. RUPTL kan ada rencana semua pembangkit transmisi ya. Kami mungkin fokus ke pembangkit lah Pak ya. Dari 2011 sampai 2023 Pak, capaian RUPTL itu kurang lebih hanya 50% Pak untuk ininya Pak, realisasinya Pak. Realisasi pembangkitnya. Itu hambatannya mungkin tantangannya cukup banyak Pak. Pertama, memang sesuai amanat Undang-Undang 30 2009, prioritas utama itu pembangunan ketenaga listrikan termasuk pembangkit PLN Pak. Namun PLN kan kita tahu kemampuan pendanaannya terbatas gitu Pak. Karena pertama margin PLN itu mungkin Pak Joko lebih tahu lagi nih Pak lebih detail, dia mantan direksi. Margin PLN kan dibatasi 7% ya Pak. Nah, sementara untuk investasi itu kan butuh pendanaan yang lebih dari itu ya Pak. Jadi 7% itu mungkin hanya cukup untuk sedikit operasional dan sedikit investasi. Nah, sementara untuk investasi pembangkit kami dapat data dari Kementerian BUMN Pak, Bapak Ibu semua. Di tahun 2023 dan 2024 kebutuhan investasi PLN itu di kisaran 78 sampai 79 triliun. Sementara ada gap funding di PLN sekitar 30 sampai 50 triliun, Pak. Nah, sehingga kan ini ujung-ujungnya duit ya, Pak, investasi ya, Pak ya, apa yang kita rencanakan ya, Pak. Nah, gap funding itu memang berdampak ke yang kami sampaikan tadi, Pak. Tidak semuanya proyek RUPTL dapat terrealisasi gitu, Pak. Ya, itu secara pendanaannya ya, Pak. Mungkin Mas sekalian menjawab yang nomor 2 tadi mungkin, Pak. Kemudian juga hal lain yang cukup apa namanya bukan finansial sih, Pak, lebih kepada kelembagaan. Ini mohon izin ya Pak, kita diskusinya ilmiah ya Pak ya. Oh iya, Ini iya. bukan berarti kami Akademis lah, menyenggol akademis. institusi lain. Ya, Ya akademis ya Pak ya. Ya, oke. Ya siap Pak. Nah, kami melihat gini Pak, boleh dibilang akar masalah mungkin ya. Kita tahu bahwa PLN kan bukan hanya di bawah Kementerian SDM Pak. Kalau kita cerita RUPTL,
kami evaluasi ternyata tidak semuanya proyek RUPTL itu masuk ke dalam perencanaan korporat PLN. Nah, perencanaan korporat itu kan diatur oleh Kementerian BUMN, Pak. Baik itu RJPP maupun RKAP. Nah, sementara kita di sektor teknis di Kementerian SDM tidak masuk ke sana, Pak. Jadi kita tidak bisa mengawal 100% proyek RUPTL masuk ke dalam RKAP lah ujungnya, Pak. Kan yang dimonitor dari bulan ke bulan itu kan RKAP ya, Pak ya, oleh pemegang saham, oleh Kementerian BUMN. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan, Pak. Karena terus terang, target kita di Kementerian SDM dengan Kementerian BUMN kan berbeda, Pak. Di Kementerian BUMN lebih kepada target aspek-aspek keuangan ya, Pak ya. Aspek keuangan, mencapai KPI supaya bagaimana perusahaan sehat. Kalau kita di SDM kan bagaimana menuju listrik yang andal, kemudian harus green seperti target kita tadi, Pak ya, mengurangi emisi sesuai NDC, net zero emission dan seterusnya. Nah, namun sejauh ini yang kami amati dari Kementerian BUMN tidak ke sana, Pak, arahnya. Hanya lebih kepada bagaimana supaya perusahaan sehat. Intinya itu, Pak. Saya kira itu tantangan utama dua itu sih, Pak. Yang lain-lain sih kayak pembahasan lahan segala macam itu kan memang satu hal yang bisa diselesaikan, Pak, selama ini. Walaupun bikin delay tapi tidak menghambat 100% gitu, Pak. Kemudian untuk biaya, Pak, sebenarnya kami juga di modeling tuh menghitung, Pak, total biayanya. Sebentar, Pak. Kami ada slide-nya, kami tampilkan, Pak. Biaya investasinya, Pak ya. Nah, ini dia. Saya share screen dulu. Dari modeling tadi, kami sudah menghitung estimasi biayanya kira-kira sebesar ini, Pak. Untuk pembangkit saja, Pak, ini kami hitung per tahun ya, Pak, termasuk juga pembangkit ongoing. Ini adalah disbursement investasinya. Pembangkit totalnya sekitar 374 miliar dolar, Pak. Totalnya sampai 2060. Untuk transmisi, ini hanya transmisi antar provinsi dan antar pulau. Tidak termasuk transmisi dari pembangkit ke GI ataupun transmisi di dalam provinsi. Karena modeling kami general, Pak, tidak detail seperti RPTL yang lebih mikro lagi. Itu saja sudah butuh 41 miliar dolar. Jadi totalnya sampai 2060 sekitar 415 miliar dolar atau rata-rata sekitar 11 miliar US dollar per tahun. Atau kalau kita jadikan rupiah 176 triliun Pak, kurang lebih ya Pak, rata-rata ya Pak per tahun. Jadi cukup besar, Pak. Nah, kalau 176 triliun tadi PLN investasinya butuh 78 triliun, itu pun ada gap funding sampai 50 triliun. Wah, memang ini sih Pak, secara kemampuan kita sih perlu dihitung lagi Pak, mencari pendanaannya untuk menuju net zero emission ini Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Prof. Amin tadi, bagaimana nasib batubara ke depan? Nah, seperti kami sampaikan tadi Pak, konsep di RUKN sebenarnya kita tidak menolkan ya, tidak kita nolkan penggunaan batubara di pembangkit. Namun kita simulasikan akan menggunakan CCS plus co-firing biomasa Pak. Gambar yang bentar Pak, saya tampilkan Pak supaya kelihatan. Tadi di slide saya share screen dulu Pak. Jadi konsep kami di draft RUKN mudah sudah muncul, ini udah muncul ya Pak. Jadi batu bara itu tetap ada Pak penggunaannya sekitar 31 giga. 31 giga kapasitas, sementara baurannya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini masih ada nih Pak ya, coal CCS co-firing biomasa gitu. Memang relatif kecil lah dibanding dengan penggunaan peaknya nanti di 2030. Kalau kita lihat secara volume, supaya dapat gambarannya sebentar Pak. Kita ada volumenya batubara sekitar, nah ini dia. Tren volume batubaranya, Pak, saya screen.
ini Pak, batu baranya sekitar kurang lebih 114 juta ton Pak nanti Pak di 2060. Ya kira-kira mirip sedikit lebih besar dari tahun ini Pak. Lebih kecil Pak, maaf. Kalau nggak salah sekarang sekitar 120-an ya. Ya memang turun sih Pak kalau kita lihat trennya ya, tapi dibandingkan dengan tahun ini relatif sih tidak terlalu beda Pak ya. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi nanti bagaimana nasib batubara secara keseluruhan, kami belum bisa jawab Pak Amin terus terang, karena ini kan lebih ke sektor ininya Pak ya, sektor batubaranya nanti mungkin dibahas di RUEN, eh, dan di Ken juga. Ken kurang tahu Pak, masih ada nggak ibarat batubara ya di sektor apa namanya, sektor selain listrik. Kemudian sekalian menjawab mungkin nanti Pak, tadi Pak yang pertanyaan Bapak yang terkait dengan bagaimana emisi sektor lain. Tadi di slide saya yang awal, slide 7 ini. Nah, emisi sektor lain Pak, karena terus terang dari KLHK Pak mengharapkan tuh SDM leading sektornya Pak untuk bagaimana menurunkan emisinya. Terus terang belum kelihatan memang kontribusi dari sektor lain Pak, seperti Kemenperin ya. Terus terang agak kesulitan juga rekan-rekan kami bagaimana mendalami gitu Pak, bagaimana nih emisinya bisa turun sampai 60 juta ton. Untuk transportasi masih bisa kita Pak di Kementerian SDM kerjasama dengan Kemenhub, kita dorong bagaimana pengembangan EV. Untuk rumah tangga relatif lebih bisa juga, misalnya dengan mendorong kompor induksi seperti itu ya Pak. Nah untuk yang sulit itu industri Pak, terus terang Pak. Tapi ya itu tadi Pak dibebankan ke sektor energi Pak, SDM, nah cukup berat sih memang Pak mencapai 129 ini. Kemudian mungkin itu Pak Amin, mudah-mudahan sudah menjawab semua Pak. Kalau ada yang kurang silakan Pak. Silakan Pak Amin kalau ada pertanyaan susulan atau masih belum ada yang belum jelas Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Amin, cukup ya Pak Amin. Silakan Pak Joko. Pak Joko Abuna. Terima kasih Ya Pak, Pak silakan. Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Joko. Pak Sehat, Pram nih Pak. sekarang sehat Pak, Alhamdulillah. Saya lihat Pak Alhamdulillah. Pram nih makin sibuk sejak Perpres berapa PP 25 kemudian Permen SDM 11 2021 ya. Yang dulu Iya, hanya Pak. ngurusin RUPTL-nya PLN 1, sekarang mengurusi 56 wilayah usaha. Luar Iya, biasa. Pak. Semoga sehat. Alhamdulillah. Waduh, Pak. Amin, Pak. Nah, baik, makasih. Luar biasa memang ini menjadi debatable lah. Kebetulan saya di asosiasi juga di dewan-dewan pakar, termasuk kemarin yaitu mulai dilakukannya co-firing Oke, terputus gas ya, Pak, yang ya. kita sebut adalah biogas ya. Kita sebut biogas seperti hidrogen yang dari green, kemudian metan, kemudian dengan amoniak ya, yang memang populer dua ini. Nah, PLN sudah mulai mencoba, tapi dalam pikiran saya sama kasus ini kebetulan kami dulu yang memulai biomas di Bali, kemudian kita mencoba dari yang kecil di Jeranjang dan kita terbitkan Perdir nomor 4 2019. Memang awalnya di sana. Kemarin kami ada di Energy Week minggu lalu. Kami menyarankan kepada PLN mulailah dari yang kecil, nggak usah harus memikirkan membuat hidrogen, nggak usah memikirkan buat amoniak. Cukup beli aja karena ada yang namanya air liquid di Banten dicoba, paling tidak dengan mesin yang ada lah, yang kecil dulu lah, 100 kW engine gas kalau ada, itu dicoba dulu di co-firing dengan gasnya, setelah nanti jalan pelan-pelan dengan harga yang memang terus pertama ini nggak bisa. Ini dilakukan juga, saya pernah diskusi dengan salah satu rekan, itu di pipa Amerika udah mulai dicampur dengan metan dan amoniak, kalau perlu dengan hidrogen untuk mesin yang existing itu
30% masih bisa. Kalau memang harus total hidrogen, seperti yang kemarin dipaparkan oleh Mitsubishi, mereka punya mesin yang memang turbin ya, kita nggak bicara fuel cell, itu bisa dengan hidrogen. Saya pikir ke sana mulai sehingga nanti bertahap permen SDM-nya masuk. Berapa harga yang layak? Seperti itu Pak. Menurut saya gitu. Paling harus ada permodelan. Paling tidak tadi target 2040 ya menggunakan hidrogen dan amoniak itu sudah punya roadmap lah. Saya mulai 2019, sekarang 2024 ya. Co-firing masih di kisaran sekitar 2,5%. Tahun depan baru 10% dari target batu bara ya. Memang perlu panjang, dan juga terima kasih Permen SDM yang baru sudah menerbitkan, walaupun implementasi dari pricing masih harus diskusi dengan PMK, Menteri Keuangan. Paling tidak kita sudah mulai, dan saya lihat greget co-firing biomasnya udah luar biasa. Itu paling pertama itu. Jadi saya berharap dengan roadmap yang luar biasa ini sangat menantang, apalagi Wilus yang non PLN. Wah, bandelnya minta ampun, kita pun sulit diskusi. Bapak rubah, wah dia bilang sama negaranya kan gitu Pak. Jadi nggak semudah kalau PLN ikut aja. Kalau ini dengan kita debat juga dengan si ownernya ini, dan ownernya rata-rata kakak tua kita kan, seperti itu Pak Pram ya. Itu saya pikir luar biasa. Betul tadi Prof Amin bilang bahwa sektor industri nggak ada yang mengawal. Padahal sektor industri itu nomor 1 menghasilkan emisi. Yang kedua baru rumah tangga, atau katakan dari sampah kan metannya lebih luar biasa merusak G2, dan baru setelah itu perhubungan. Nah, di industri kebetulan saya juga advisor di industri Pak, itu diserahkan kepada asosiasinya. Jadi kalau saya tanya gimana asosiasi melakukan roadmap, wah tergantung kesepakatan asosiasi, tidak ada menteri perindustriannya. Ini juga perlu saya selalu kalau diskusi dengan mereka ya kita kembali kepada LHK. Ini saya pikir jangan karena PLN asosiasinya banyak, orangnya banyak, mudah kita diskusi. Tapi begitu kita bawa kebetulan saya di asosiasi semen Pak, memang punya roadmap, tapi diserahkan kepada asosiasinya, Asosiasi Produsen Semen Indonesia, APSI. Nah, ini mungkin juga saya selalu membawa role model yang ada di kelistrikan seperti itu, dan saya yakin industri memang sangat banyak subsektornya, dan ini juga harus kita mulai. Ini saya pikir terima kasih roadmap-nya SDM, saya lihat sudah semakin jelas ya. Kebetulan kita juga diskusi dengan PLN ya, dengan tim mereka, saya lihat juga makin jelas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya, ini roadmap ini luar biasa. Memang dikalkulasinya adalah terhadap perhitungan. Dan jangan lupa Pak, ini mungkin TKDN. Apalagi hari ini udah keluar peraturan EBTKI mengenai TKDN. TKDN untuk EBTKE ya. Iya, Pak. Nah, ini harus didorong. Saya kebetulan penggiat biomas Pak, jadi kebetulan saya di advisor di namanya BES. Kami menggunakan mesin yang buatan dalam negeri. Memang kalah kita, terus terang kalah dengan mesin yang 5 ton per day. Itu udah buatan Malang, buatan Bekasi, pecah semua. Nah, ini mungkin juga jangan lupa sektor support daripada TKDN sebagai bangsa yang saya pikir kita kalau ngelihat PLTS itu saya bilang seperti UFO Pak. Kita hanya kagum, tapi uang outflow semua, teknologi dari luar. Tetapi kalau kita seperti mesin bucip, mesin hammer mill, itu harusnya bisa. Saya pikir di UI harus mulai Pak, membina sektor industri. Kami membina ada 2, satu di Padang, Punango Jantan, yang kedua adalah di Sidoarjo. Dulu produsen boiler, sekarang produsen mesin bucip Pak. Ya walaupun termengeh-mengeh, baru 5 ton per day. Hammer mill-nya wheel-nya itu sangat besar, harus besar supaya tidak cepat pecah. Nah, ini yang gini saya pikir harus mulai didorong aja. Jadi jangan hanya sekedar outputnya, tapi technical dan proses harus didorong Pak. Ini saran saya. Jadi kita menganggap bahwa circular economy, green economy itu ada di bumi NKRI ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Langsung ya Pak Eka ya. Ya, Ya, Saya silakan respon ya Pak Pak. Pram, langsung Pak. Ya Pak. Baik Pak, ya memang co-firing ini memang solusi supaya ini Pak ya,
selain dekarbonisasi supaya kita tidak mengeluarkan investasi yang signifikan ya Bapak Ibu semua. Betul. Namun demikian memang ternyata ada dampak kenaikan BPP. Misalnya kalau kita gunakan biomasa misalnya sebagaimana diatur di permen ya Pak Joko ya, Betul. diperbolehkan harganya lebih mahal 20%. Artinya memang tidak terelakkan ya ada kenaikan BPP. Nah memang secara ini kami berdiskusi dengan pabrikan Bapak Ibu semua, kami share screen aja untuk diskusi kita bersama bahwa memang ini kita bacanya gini Pak, kalau yang warna biru tua ini adalah ini original tarifnya atau LCW originalnya kalau PLTU katakanlah 5,5 sen. Kalau di co-firing dengan amonia, ini amonia 30%, kemudian biomasa 35%, maka akan ada kenaikan BPP-nya sekitar 5 sen. Jadi yang tadinya 5,5 menjadi 10,5. Terus kalau amonianya 0% tapi biomasa 65%, maka ada kenaikan BPP-nya 3 sen. Kemudian amonianya 20%, biomasa 45%, maka kenaikannya 4 sen. Jadi ada kombinasinya untuk PLTU. Nah, intinya adalah dengan co-firing memang akan menaikkan BPP. Nah, tentu kita harus cari titik optimalnya ya Pak ya. Memang si perusahaan Jepang ini IHI Pak terutama kan waktu sebelum G20 sudah melakukan uji coba di Gresik co-firing amonia memang baru 1% ya di PLTU Gresik dan kami tanyakan memang harganya masih sangat mahal dan juga Mitsubishi juga sedang melakukan kajian untuk co-firing amonia di PLTU Suralaya. Nah secara teknikal katanya sih sudah bisa diimplementasikan. Demikian juga di PLTU Jawa 90. Itu infonya sudah 60% amonia ready juga untuk PLTU-nya. Nah, namun tantangannya adalah dari sisi keekonomiannya tentunya kalau naik BPP segini ya kita mesti mikir lagi nih. Apa iya nih kita punya duit untuk menambahkan BPP sebesar ini kenaikannya. Tentu kita harus hitung dengan hati-hati. Karena sekarang tahun depan aja Bapak Ibu penambahan atau bukan penambahan yang subsidi estimasi tahun depan itu sudah 90 triliun. Kemudian kompensasi sekitar 120 triliun. Artinya sudah 210 triliun dah keuangan negara tanda kutip mensubsidi penyediaan tenaga listrik. Nah, jadi memang co-firing ini tidak terlalu didorong terlalu besar terutama untuk yang ini ya amonia ataupun hidrogen untuk saat ini. Itulah konsep di RUKN tadi, kita tunggu dulu depresiasinya nol atau komponen A-nya nol, baru kita dorong co-firingnya cukup besar. Nah, adapun untuk biomasa, ya maksimal hanya 20% ya untuk diakui lebih tinggi harganya. Demikian untuk terkait co-firing. Kemudian TKDN, ya terus terang kalau kami di Kementerian SDM Bapak Ibu kan sebenarnya tusinya hanya di sisi supply ya, bagaimana menyiapkan perihal terkait suplai tenaga listrik, adapun TKDN itu terkait dengan industri penunjang tenaga listrik. Tentunya dari Kemenperin perlu support gitu ya. Dan kami nanti targetnya begitu RUKN ini ditetapkan, disetujui oleh pemerintah, oleh Pak Menteri, kami akan melakukan sosialisasi intens dan tentunya akan berupaya mendorong Kemenperin bahwa ini loh kita rencana PLTS-nya sekian besar. Kita harus segera mendorong pembangunan industrinya. Kemudian permen TKDN sudah ada, ini angkanya, stagingnya setiap tahun. Kemudian misalnya juga nanti untuk PLT Bayu ya kita akan kembangkan besar. Nah rencana kami seperti itu Pak Joko, Bapak Ibu semua. Tentunya kami tidak lepas tangan walaupun itu sektornya industri, kami harus mengkomunikasikan, mendiseminasikan seperti apa rencana ke depan di sisi supply dan juga harus kami bersambut di Kemenperin supaya ada dorongan-dorongan industrinya juga dikembangkan. Tidak hanya angka-angka target di TKDN yang pada akhir malah kita merubah regulasi, yang mungkin itu menjadi lesson learned kita bersama Bapak Ibu. Demikian mungkin respon saya atas pertanyaan dan komentar Pak Joko. Baik, makasih Terima kasih Pak. Pram. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih Pak Pram penjelasannya. Pak Pram, kita masih punya beberapa panel lain. Silakan Pak.
Pak Edison, Pak Debra. Ini lagi out ya. Pak Pak Edison. Silakan Pak Edison. silakan. Pak Pram, Apa selamat kabar Pak sore Edison? Pak Pram. Baik, Sehat Pak Edison. Makin muda Sehat. kayaknya Pak Edison nih. masih muda Pak, walaupun sudah 58. Makin muda setelah pensiun ini. Apa kabar Pak Pram? Sehat. Baik Pak Edison, sehat Pak. Silakan Pak. Ya, menarik nih Pak Pram. Komplit semua Pak Pram. Tenang, saya mendengar diskusi aja kita. Kayaknya agak putus-putus ya? Atau di saya ya? Memang sinyal Ya, dari putus-putusnya Pak Edison. Luar biasa paparannya Pak Pram. Itu ada Pak. Halo, gimana Pak? Nah, Halo, ini jelas suaranya Pak. Kalau jelas? tadi agak putus-putus Pak. Halo. Sekarang udah jelas Pak. Oh ya, udah jelas ya. Ya Pak Pram. Paparannya luar biasa Pak Pram, daging semua isinya. Satu hal Pak, tadi saya kaget Sulawesi ternyata walaupun dengan RM 21 sama 24 ya ternyata cukup memprihatinkan. Mungkin pertanyaan saya bagaimana dari kuning ya bisa menjadi hijau ya. Mungkin tadi Pak Pram mengatakan bahwa akan ada strategi yang diberi sewa secara cepat. Nah, secara cepat ini kan mungkin dengan kebijakan yang menuju net zero emission kan mungkin jangan sampai hal-hal yang bersifat lari lagi ke minyak menjadi hal-hal yang dihindari nih, begitu ya Pak ya. Mungkin strategi dari DJK mengarahkan ke PLN untuk mempercepat jangan terjadi defisit, mungkin itu hal yang menarik yang perlu dipertimbangkan. Itu satu. Kedua, terkait dengan demand yang Bapak sampaikan tadi, sampai dengan 2060 Pak. Sampai dengan 2060 saya melihat kenapa pertumbuhan demand itu masih terbesar, bahkan sampai 40-50% itu masih berada di Jawa. Padahal IKN itu sudah ada di Kalimantan, tapi pertumbuhannya masih di 2060 10%. Kemudian di Indonesia Timur itu masih di dalam forecastingnya itu di angka puluhan persen lah, bahkan di Papua 7-9% Pak. Nah, ini apakah pertimbangannya apa? Padahal tadi kan Bapak sudah pakai forecasting yang cukup, modelingnya cukup luar biasa saya lihat. Mungkin kok tapi outputnya hanya 9%. Nah, ini juga mungkin saya butuh penjelasannya, dasar pertimbangannya. Yang ketiga pertanyaannya begini Pak, di tahun 2060 Bapak tadi menjelaskan terkait dengan demand moderat, di mana 4.263 KWH per kapita kita di tahun 2060, bahwa daya mampu neto kita itu ada sekitar 367 gigawatt, di mana 41,9% PRE dilengkapi dengan storage 18 gigawatt dan 58,1% yang bersifat non PRE yang direh gitu, kira-kira data yang saya baca Pak, dengan P0,4%, PLTB 10% dan PLTAL 0,5%, kemudian yang dispatchable PLTA 12,7%, PLTU-nya NH3 11,3% dan seterusnya. Nah, tadi Bapak sudah menunjukkan bahwa semuanya itu akan berdampak investasi kalau nggak salah sampai 400 sekian triliun per tahun atau sampai tahun 2060. Nah, semuanya itu kan tentu berdampak kepada biaya pokok produksi ya Pak ya, kalau kita setarakan per tahun gitu kira-kira ya Pak ya. Nah, dampak biaya pokok produksi itu tentu saja larinya ke tarif ya Pak. Tadi kalau Bapak lihat tadi ada pengaruh semuanya itu akan berdampak kepada tarif. Nah, saya nggak tahu Pak, apakah sudah Bapak hitung di sana Pak Pram. Nah, yang saya pertanyakan adalah bahwa jangan sampai dalam perhitungan menuju net zero emission ini dampak itu membuat tarif akan menjadi menjadi lebih tinggi, sehingga itu akan menjadi beban kepada masyarakat dengan mengejarnya net zero emission ini terhadap investasi pergantian ini. Tentu strategi tadi yang Bapak sampaikan bahwa
pergantian pembangkit di mana komponen A, PLN juga harus menuju nol baru kita gantikan, itu merupakan strategi yang baik menurut saya yang dilakukan oleh strategi pemerintah. Sehingga itu tidak membuat pergantian itu membebankan terhadap program investasi yang dilakukan. Sehingga itu tentu saja diharapkan proses handshaking-nya membuat harga itu tidak menjadi menurun. Nah, namun saya belum melihat angka biaya pokok produksi itu menjadi mungkin stabil dengan biaya pokok produksi yang ada di sekarang, sehingga jangan sampai itu membuat incremental daripada investasi itu menjadi meningkat. Nah, mungkin saya belum dapat gambaran secara keseluruhan apakah sudah ada simulasinya. Mungkin itu saja Pak Pram. Mungkin sudah ada gambaran yang bisa mengungkapkan hal tersebut. Terima kasih Pak Pram. Baik, terima kasih Pak Edison atas pertanyaannya Pak. Yang pertama, izin Pak Eka langsung saya respon ya Pak. Ya, silakan langsung Pak Pram. Baik, terkait sistem Sulbaksel tadi, seperti mungkin biar terbayang saya sampaikan slide aja ya. Saya share screen slide yang sistem tadi. Nah ini, Sulbaksel. Sini. Nah jadi sebenarnya Bapak Ibu, Pak Edison, Bapak Ibu semua, di dalam perencanaan sebenarnya tidak ada rencana merah-merah atau kuning-kuning ini. Nah ini kami sampaikan data bahwa inilah realisasi terhadap RUPTL, inilah dampaknya. Nah kalau kita bicara misalnya di tahun ini, Sulbaksel, kenapa ini jadi minus? Karena tahun kemarin harusnya sekitar 860 MW sesuai RUPTL PLN 2021-30 itu sudah ada pembangkit yang COD sebesar itu 860 MW. Namun ternyata belum satu pun yang COD di tahun kemarin, di tahun 2023. Hanya tahun ini, awal tahun ini kalau nggak salah baru saya lupa PLTU Palu 3 atau ini ya, atau MPP Kolaka ya 60 MW, baru sedikit tambahannya. Ya terus terang ini adalah dampak ini Pak Edison, dampak dari pelaksanaan RUPTL tadi. Sehingga apa Pak, Bapak Ibu semua, secara nasional kami sudah merekap ya terhadap draft RUPTL, draft awal ya yang dihitung oleh teman-teman PLN, ada sekitar 2 gigawatt sewa nanti, ultimate sampai 2026 untuk mengatasi supaya misalnya yang kuning, yang merah ini jadi kuning, kemudian yang merah ini jadi hijau, atau yang kuning-kuning jadi hijau, itu butuh sewa sekitar 2 giga, baik itu sewa genset ataupun sewa PLTG atau PLTGU. Yang tentunya di tahun-tahun awal, tahun 2024-2025 ini belum bisa langsung menggunakan gas semua. Nah, terus terang memang dampaknya ke BPP Pak Edison. Bapak pasti sangat concern ya Pak ya, karena Bapak sebelum GM kan menangani subsidi ya Pak ya. Nah, kami hitung Pak Edison, 2 giga itu Pak, itu butuh BPP sekitar 50 triliun Pak per tahun Pak, kalau menggunakan BBM. Nah, atau sekitar 30 sen. Nah, kita tahu misalnya katakanlah tarifnya tarif rumah tangga lah Pak ya. Rumah tangga kan 10 sen kita bayarkan Pak, sekitar 1.600. Ini BPP-nya 30 sen, artinya 20 sen Pak, nambah subsidi kan jatuhnya Pak. Memang dampaknya begitu Pak Edison. Cukup besar Pak dampaknya. Ya itulah realitanya Pak. Tapi kami terus berupaya Pak, bersama teman-teman PLN kita dorong percepatan realisasi RUPTL-nya supaya ini nggak terus berlanjut gitu Pak, kondisi defisitnya. Memang nggak gampang ya Pak. Kami paham tidak gampang juga teman-teman PLN melaksanakan RUPTL ini, banyak tantangannya. Tadi aja dari gap pendanaan udah puluhan triliun, 30 sampai 50 triliun butuh ada gap funding gitu. Dan mohon maaf ya karena negara juga belum mampu memenuhi gap itu, karena kan negara punya prioritas lain juga, kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Nah tentu mau tidak mau kita perlu melibatkan atau menambah keterlibatan swasta di situ atau BUMN lain. Mungkin begitu Pak, respon yang pertama. Terus terkait kira-kira gimana Pak yang pertama? Udah oke? Bisa selanjutnya kedua ya? Ya, karena memang kondisi percepatan untuk memenuhinya ya Pak ya, sehingga tidak ada pilihan gitu, Pak ya. Baik. Harus cepat Pak. Ya. Karena apalagi itu smelter Pak.
smelter ini sudah komit Pak akhir tahun ini Pak. Sekarang Bapak kita bayangin lah Pak, bangun PLTA kan nggak mungkin. Kan kita Ya. bangun pembangkit nggak kayak beli di Shopee kan. Sekarang minggu depan nyampe gitu kan Pak ya, butuh proses ya. Jadi itu tantangannya. Terus yang kedua Pak, terkait demand, kenapa di Jawa ya? Baik. Nah, jadi ini Pak tadi, karena dari estimasi Bappenas tadi Pak, ekonomi Ya. Jawa itu masih di angka 48%. Ya. Luar Jawa 52%. Dampaknya adalah kebutuhan listriknya akan terus besar Pak. Di sekitar 48%. Namun demikian Pak, kami akan review lagi Pak. Itu kan tadi berdasarkan pertumbuhan ekonominya ya. Kami akan review lagi mumpung kami lagi update sesuai dengan Ken ini. Apakah sebesar ini atau jangan-jangan hanya 40 misalnya ya. Kami lagi mendetailkan Pak injeksi-injeksi demand terutama untuk smelter yang memang banyak di Sulawesi dan di Maluku Utara ya Pak ya. Kami akan hitung ulang, tapi sementara yang kami peroleh ini sih Pak, dampak dari target Bappenas ini. Kira-kira gitu Pak. Terus dampak BPP ya Pak ya terhadap NZE ini ya. Nah, kami di dalam modeling ada Pak, Iya. hasil modelingnya ini kami tunjukkan. Versinya agak berbeda memang. Saya selesai ya. Jadi belum saja udah ya. Jadi dari hasil modeling Pak, ini nasional ya Pak, tidak hanya PLN, namun termasuk non PLN. Estimasi BPP di 2024 ini sekitar 9,9 sen. Memang ada relatif kenaikan Pak, menjadi nanti sekitar hampir 11 sen dolar per kWh untuk BPP-nya. Nah ini konsekuensi Pak, konsekuensi kita sebenarnya tidak hanya karena NZE sih Bapak Ibu. Sekarang aja Pak, tanpa kita bauran EBT yang besar, kita kan baru hanya sekitar 13%. Fosil kita sisanya ya 77%, 87%. Nah, terus terang BPP aja udah naik terus sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak salahnya EBT, fosil pun naik BPP-nya karena kita tahu fosil ini kan sangat sensitif dengan kondisi internasional. Apalagi BBM, gas juga ya. Begitu ada perang di Timur Tengah, harga BBM naik, ICP naik, tentu harga gas naik ya Pak Edison ya. Pasti Bapak sangat paham ya sensitivitasnya. Kemudian batu bara juga begitu harga pasarnya naik, mentok lagi ke $70. Nggak bisa PLN dapat batu bara yang lebih murah. Nah, jadi dengan EBT ini memang yang mirip juga dengan fosil sih, ada kenaikan tapi tidak terlalu besar Pak. Kira-kira angkanya begini Pak Edison, kurang lebih 1 sen yang kenaikannya. Tapi harapan kita Pak, semakin kan kita punya target 2045 sudah menjadi negara maju ya Pak. Artinya kalau sudah negara maju, kalau GDP per kapita mesti naik ya Pak ya. Kan relatif Pak ya. Kalau kita semakin kaya tentu ya nggak seberapa lah kenaikan tarif listrik kan gitu ya Pak ya. Ya. Ya mudah-mudahan kondisinya demikian tercapai nanti. GDP per kapita naik, tarif hanya sedikit naiknya, artinya ya tetap affordable gitu tarifnya. Kira-kira demikian Pak Edison, respon kami Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Baik. Terima kasih Pak Pram. Artinya memang ada peningkatan di EBT, tetapi kita sudah menuju net zero emission, ataupun ada peningkatan BPP, tetapi pengaruhnya tidak begitu besar ya dalam simulasi ini. Oke, terima kasih Pak Pram. Betul, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Edison. Terima kasih Pak Pram penjelasannya Pak. Sama-sama Pak Eka. Iya Pak. Wah, ini masalah tarif ini memang apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Pak ya? Betul Pak, sangat sensitif nih Pak. Ya, Makanya betul, Pak. tarifnya kan udah lama nggak naik Pak. Jadi ya yang ngalah nanti ke ini, ke subsidi dan kompensasi Pak, yang terus naik. Iya, berarti Tahun subsidi depan juga udah masih ada dong Pak ya? 210 triliun Pak Edison. Subsidinya Pak ya. Iya, mungkin zaman Pak Edison Pak. nggak nyampe 100 kali ya. Masih ingat Ya. Pak Edison? Di 50-an Pak kita turun waktu menjadi subsidi tepat sasaran Pak. 50-an Pak, tahun depan udah 210 Pak. Luar biasa ini itu Pak. karena ditahan dengan kenaikan. Karena ditahan. SCP. Iya. Zaman Pak Adjustment-nya Jarman ditahan dulu, Pak. turun, Pak. Iya Pak. Baik Pak. Pak Sumaryadi silakan Pak. Dari tadi Pak nunggu Pak. Oh. Silakan Pak Sumaryadi. Oke, suaranya terdengar ya Pak ya? Kedengaran Pak. Oke, makasih. Apa kabar Pak Pram? Baik Pak Sumaryadi. Baik ya, Pak Pram.
Menarik ini apa namanya paparannya terkait dengan program dan rencana kerja atau roadmap dari ESDM. Tapi tentunya kan untuk mencapai semua itu tidak ESDM sendirian ya Pak ya. Tadi untuk kebijakan energi nasional sudah dibuat, RUKN sudah disetujui, lalu turun ke RUPTL. Nah, ini sepertinya kok yang mikirin cuman ESDM saja, padahal kan sebenarnya program dari pemerintah. Undang-undang sudah menyampaikan bahwa untuk listrik itu jumlahnya harus cukup, kualitas harus baik, dan harganya harus wajar. Itu dari sisi konsumen. Sementara dari segi utility, seperti PLN itu, dia juga harus menyampaikan satu efisiensi, misalkan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah. Nah, sehingga kalau menurut saya ini ada satu peluang untuk duduk bersama, mungkin melalui Bappenas terkait dengan siapa yang menanggung biaya ini semua. Ya, artinya tidak melulu di PLN atau di SDM. Yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kalau kita bicara dengan net zero emission, itu kan terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan. Ya, nah, energi baru terbarukan itu rata-rata adalah jauh dari pusat beban. Seperti panas bumi yang terbesar ada di Indonesia Timur, Nusa Tenggara. Ya, sementara beban-bebannya ada di barat. Ini butuh transisi. Itu juga biaya lagi. Nah, power wheeling sudah menjadi wacana. Ya, di mana daerah-daerah yang go downside, ya artinya daerah-daerah yang emas untuk sisi-sisi yang banyak energi baru terbarukan, itu butuh transmisi yang panjang. Tadi sudah Bapak sampaikan termasuk dari nuklir yang ada di Indonesia, nuklir yang rencananya di Kalimantan Barat ya. Itu ya butuh edukasi. Apa nggak bisa dibuka peluang Pak? Dulu waktu saya masih berdinas itu di engineering kita sudah mengusulkan namanya BOT. Jadi swasta yang membangun, lalu PLN melakukan sewa, sehingga dapat tidak memerlukan pinjaman dari bank, dan itu tentunya secara komersial, secara costnya bisa lebih baik ketimbang PLN membangun sendiri, kemudian biayanya juga dari pinjam. Nah, jadi dibuka peluang saja Pak, power wheeling itu diisi swasta membangun. Jadi tidak hanya PLN, jadi peran swasta juga dilibatkan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi Bapak sampaikan, ketika listrik ini menjadi driver ekonomi Pak, driver ekonomi tentunya juga harus mengikut sertakan industri-industri lain ya, khususnya adalah industri penunjang. Tapi justru saya melihat ada permen di bulan Agustus itu untuk TGDN pembangunan infrastruktur kelistrikan justru malah diturunkan. Tadinya hampir 50%-nya. Ya. Nah ini sebenarnya bertolak belakang dengan kalau menurut saya bertolak belakang dengan kebijakan bahwa sebenarnya pembangunan infrastruktur ini harusnya menjadi driver industri-industri lain yang ada di dalam negeri. Saya kira itu dari tiga itu saya dapat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sumaryadi. Ya. Silakan Baik, Pak Pak Eka, langsung ya Pak? Ya, langsung Coba Pak. kami respon ya Pak. Ya, Pak. Pertama terkait ini tadi ya, pesannya hanya SDM yang mikirin ya. Ya kami nggak berani bilang gitu Pak. Terus terang sih gini Pak, kami sebenarnya merencanakan supply ya, merencanakan pembangkit, transmisi, demikian juga PLN ya, di dalam RUPTL-nya, itu kan basisnya demand ya Pak, terutama demand-demand baru, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Ya sejatinya kan kami di sektor ini, kita di sektor ketenaga listrikan kami menyiapkan supply-nya Pak, seperti kami sampaikan tadi. Adapun demand-nya kita hanya asumsi atau target berdasarkan data tanda kutip instansi lain ya Pak. Nah memang harapannya sih Pak kalau ada kawasan industri ya komitmen dari investor sendiri ataupun dari kementerian terkait supaya sinkron ya Pak ya. Jangan sampai nanti PLN misal bangun pembangkit ternyata industrinya nggak jadi. Memang ada kejadian seperti itu. Atau misalnya
smelternya janji akan COD tahun depan, ternyata dimundurkan untuk tunda gitu Pak. Nah memang yang kami lihat realitanya Pak, memang itu yang menjadi PR kita bersama sih Pak. Yang mengkoordinasikannya kurang ini, belum sih Pak, belum terkoordinasi dengan baik. Yang ditargetkan itu di RPJMN Pak, yang turun ke Renstra, ke Kementerian SDM, kemudian turun juga ke perjanjian kinerja di organisasi kami Pak, sampai ke target kinerja individu Pak, kami ke pegawai, itu adalah target-target supply-nya, target pertambahan pembangkit, target tambahan transmisi. Nah, namun kami belum melihat ada target komitmen dari demand tadi itu. Industrinya benar nggak akan beroperasi di tahun sekian? Benar nggak kebutuhan listriknya segitu? Nah, jadi memang belum di dua sisi sih Pak. Itu yang perlu ini sih kita tingkatkan bersama gitu ya, koordinasi. Kami juga sering menyampaikan sih Pak di forum-forum Bappenas, apalagi di momen-momen pada saat drafting RPJMN 2025-2029 dengan pemerintahan baru, kami selalu mengingatkan Bappenas, tolong dong jangan target dari sisi pembangkit aja, tapi target dari sisi demand-nya juga. Itu juga perlu ditargetkan, jangan sampai nanti sia-sia disiapkan infrastruktur. Nah itu sih Pak, kami sudah dorong. Kemudian yang kedua, untuk mencapai NZE ya, EBT berada jauh di pusat beban ya. Seperti kami sampaikan tadi, di dalam slide seperti tadi Pak, yang ini ya. Nah ini adalah setelah kami hitung memang EBT itu banyak kalau PLT banyak di Kalimantan, ada 49 giga potensinya. Kemudian juga di Sumatera, geothermal dan hidronya banyak di Sumatera gitu ya. Ya konsekuensinya kita butuh ini Pak, transmisi dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan ke Jawa ataupun dari Nusa Tenggara. Nah, memang kembali lagi tadi ke tantangan pendanaannya. Kalau kita bebankan semua ke PLN, itu sulit Pak memang. Itu gap fundingnya udah semakin besar, dengan margin PLN yang terbatas hanya 7%, itu pun kalau semua parameter susutnya tercapai, SFC tercapai, bisa dapat 7%. Kalau target SFC nggak tercapai, Pak susut nggak tercapai, PLN itu hanya dapat sekitar 3% Pak marginnya secara real. Mungkin Pak Edison lebih tahu detailnya Pak ya, atau Pak Joko. Nah jadi poinnya adalah memang sangat penting Pak, Bapak sampaikan tadi, transmisi itu perlu dilirik swasta membangunnya Pak. Kami sudah mendorong dan kami melihat dari PLN juga sudah mulai terbuka Pak, terutama untuk infrastruktur ini. Kalau pembangkit, PLN sudah mengakui bahwa banyak peminatnya yang akan bangun pembangkit sebagai IPP. Namun transmisi ini kan bisnis yang IRR-nya tipis-tipis saja, untungannya sedikit, dan itu mungkin payback periodnya lama gitu ya. Nah, memang kita dorong KPBU sih Pak, kerjasama pemerintah badan usaha atau PPP gitu ya. Nah kalau terkait power wheeling Pak ya, kalau yang Bapak maksud power wheeling yang lagi hangat-hangat dibahas di RUU EBT, mungkin kami tidak terlalu banyak menanggapi Pak. Sebenarnya di regulasi listrik di PP 14 2012 sudah ada regulasinya sudah lama Pak, sejak 2012 bahwa transmisi itu membuka kesempatan, harus membuka, wajib malah disebutkan di PP itu, wajib membuka kesempatan bersama, pemakaian bersama lah intinya. Intinya harus power wheeling itu dibuka Pak kalau di PP 14. Namun dari sisi RUU EBT jadi agak kisruh dikit ya power wheeling Pak. Tadi ya konsepnya kalau KPBU tadi Pak memang BOT, swasta yang bangun, nanti setelah selesai kontraknya misalnya 30 atau 25 tahun, maka aset itu bisa dialihkan ke PLN. Kemudian terakhir terkait TKDN. Nah itu Pak, ini sebenarnya isunya gini Pak, latar belakangnya. Kenapa angka atau target TKDN itu dirubah atau disesuaikan? Karena balik lagi ke pendanaan tadi Pak. Kita memang kan Bapak kita tahu sendiri bahwa bangsa kita belum bisa mandiri ya mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk ini pembangkit transmisi gitu ya Pak. Kita masih tergantung pada lender, baik itu multilateral bank gitu ya, kayak ADB, World Bank dan lain-lain. Nah mereka itu Pak mempersyaratkan pinjaman, saya kasih pinjaman syaratnya nggak pakai TKDN gitu Pak. Nah jadi
saya lupa angkanya ya, berapa triliun ya. Ada sekian triliun proyek yang terhambat karena isu TKDN ini, Pak. Karena lendernya nggak mau pakai TKDN. Nah, kalau kita langgar TKDN sementara peraturan yang mengharuskan, ya tentu nggak jalan proyeknya, Pak. Akhirnya yang mau nggak mau aturannya disesuaikan gitu, Pak. Kira-kira gitu latar belakangnya. Nah, memang itu harus menjadi lesson learn kita, Pak. Kita jangan hanya menargetkan angka-angka, namun juga harus memulai industrinya. Dan sebenarnya sih kami memahami juga, industri itu pasti melihat pasarnya, Pak ya. Kalau ada pasar, pasti si industri itu akan apa namanya tumbuh ya. Kelemahan kita adalah memang contoh ya, ini bukan bukan bermaksud negatif ya. Di dalam RUU PTL PLN, misalnya kita bicara PLTS, tahun kemarin harusnya telah beroperasi PLTS sekitar 1000 megawatt, Pak. Artinya kan itu market ya. Di dalam RUU PTL sudah disediakan market. Total sekitar 4 giga itu Pak PLTS. Tahun kemarin 1 giga. Namun sangat disayangkan pengadaannya belum banyak, Pak. Kami kurang tahu detail kira-kira kendalanya apa di PLN. Yang baru COD tahun kemarin hanya Cirata floating 145 MWAC. Nah, jadi mungkin si industri penunjang ini wait and see juga. Wah, ini marketnya kok nggak ada yang lelang gitu. Mungkin belum memenuhi economic of scale-nya untuk bangun pabriknya, bangun industrinya. Kira-kira demikian, Pak. Mungkin solusinya ya sesingkat pengetahuan kami ya harusnya ada yang mengkoordinasikan gitu, Pak ya. Memastikan pasar ini ada atau memastikan RUPTL itu benar-benar dilaksanakan gitu ya. Terus terang kita di Kementerian SDM nggak bisa juga 100% Pak memastikan RUPTL itu jalan. Karena tadi ada target-target lain dari pemegang saham, dari Kementerian BUMN. Bukan RUPTL Pak, tapi adalah RKAP yang dipegang. Sementara target RUPTL dan RKAP itu ada gap. Ditargetkan di RUPTL itu 100, di RKAP mungkin hanya 40 atau 50. Ya 50 itu gap, nggak terlaksana gitu. Kira-kira demikian Pak Sumaryadi. Tanggapan kami, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Pram, terima kasih. Luar biasa. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Surmayadi. Pak Pram, terima kasih penjelasannya Pak. Kita mungkin Sama-sama, Pak. istirahat lagi kembali Pak. Untuk setelah ini kita lanjut ke sesi terakhir Pak. Tanya jawab dengan peserta Pak. Silakan kita istirahat 5 Baik, Pak. menit untuk commercial break.
Sekarang kita siap-siap sesi tanya jawab dari partisipan. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Tolong Indri bacain. Biar ada suara feminin, Pak. Halo Baik. Indri. Halo, ya silakan. Kita masuk ke sesi terakhir tanya jawab dengan peserta. Namun sebelum itu kita persilakan Pak Jarman. Silakan Pak Jarman kalau ada pertanyaan. Nanti aja Pak, buat peserta saya. Silakan Pak. Nanti saya belakangan aja Pak. Jadi Oh Bapak belakangan Pak ya. waktu Pak Herman nggak usah lah Pak. Bapak nggak usah nanya Pak. kan aja Pak, biar kasih kesempatan buat partisipan untuk nanya. Siapa? Kalau Pak Herman saya nggak bisa jawab nanti Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, tadi udah ada peserta yang menuliskan pertanyaan di inbox. Silakan langsung bertanya saja. Indri tuh bacain chat. Atau Indri Oke, baik. silakan bacakan. Saya sampaikan beberapa pertanyaan yang ada di dalam kolom chat ya Pak. Yang pertama ada dari Bapak Sudibyo dari LSK User PLN. Pertanyaannya adalah, mohon pencerahan dalam aturan operasi OC166 pada aturan jaringan tahun 2020 hanya di sistem Sulawesi pengelola pembangkit EBT intermittent wajib menyiapkan kompensator berupa baterai energy storage minimal 10%. Dari kapasitas pembangkitnya, mengapa di sistem lain tidak demikian? Terima kasih. Untuk waktunya, Pak Pram, silahkan. Baik, terima kasih Bu Indri. Kebetulan, makasih Pak Sudibyo atas pertanyaannya. Kebetulan saya nggak menangani detail Pak terkait grid code ya. Saya mungkin PR dulu Pak. Saya carikan jawabannya Pak, takut salah juga Pak jawabnya Pak. Saya kurang tahu latar belakang seperti apa. Tapi pada prinsipnya grid code ini dibahas dari usulan PLN nih Pak Dibyo. Kan dari dulu kan gitu Pak ya, usulan dari PLN, terus kita bahas bersama, baru kita sahkan atau kita tetapkan jadi permen gitu Pak Dibyo. Nanti kami cari jawabannya Pak. Ya baik Nomor Pak. Pak Dibyo masih yang lama Pak? Masih yang lama Pak. nomornya Pak? Masih ya Pak. Pak? Masih. Siap Terima Pak. kasih Pak. Sama-sama Pak Dibyo. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, ada dari Bapak Jaka Panuju. Untuk pertanyaannya adalah, mohon info kapan RUPTL 2024 sampai 2033 akan disahkan, Pak? Wah, ini top question ini. Banyak yang nanya nih Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi memang sejak RUPTL 2021-2030 itu sudah banyak dinamika Bapak Ibu, baik dari sisi demand maupun dari realisasi RUPTL sendiri. Kami dengar PLN sudah membuat draft sudah sejak 2022 sebenarnya, karena memang setiap bulan September semua badan usaha itu termasuk PLN harus melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RUPTL-nya, terutama terkait demand-nya apakah masih sesuai proyeksi demand-nya atau ada perubahan signifikan. Nah, pada tahun 2022 lalu, akhir Desember, kami sudah final gitu rapat dengan PLN, mengklarifikasi atau memverifikasi demand-nya, memang ada kenaikan demand yang cukup besar. Kemudian berdasarkan Permen 11 2021, di bulan Oktobernya PLN dapat mengusulkan perubahan RUPTL-nya. Nah, namun pada waktu itu belum kita tunggu-tunggu, belum ada usulan perubahan RUPTL. Baru kita terima belum usulan sih, sekitar bulan Mei lalu, bulan Mei 2024, PLN konsultasi teknis terhadap draft awal RUPTL-nya. Kemudian kita sudah respon, kita lakukan rapat pembahasan, diskusi dengan tim teknis di PLN. Sudah cukup rapatnya 11 hari 11 malam kita verifikasi karena ada 1000 halaman draft RUPTL-nya. Kamu punya Bulan
awal Juli kemarin, awal Juli kami sudah menyelesaikan verifikasi dan kami berikan hasil reviewnya kepada PLN secara resmi untuk dilakukan perbaikan. Sampai saat ini PLN masih melakukan perbaikan karena memang masih ada dinamika demand, banyak demand data center terutama yang ingin mengembangkan atau membangun data centernya baik itu di Jawa maupun di daerah Batam. Nah itu PLN menghitung ulang lagi. Kalau demand-nya berubah, berarti semua infrastrukturnya, pembangkit, transmisi itu berubah, besarannya itu lagi dihitung ulang oleh PLN. Jadi sampai dengan saat ini kami belum menerima hasil perbaikan oleh PLN. Posisi kami menunggu dari PLN kapan selesai dokumennya, kita lakukan final check, kemudian baru kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dilakukan arahan dari Pak Menteri apakah perlu kebijakan-kebijakan lain gitu. Demikian Pak Jaka ya. Ya Pak, jawabannya. baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada tambahan Sama-sama, pertanyaan Pak. boleh Pak ya? Silakan Pak, saya ikut Pak Eka nih, boleh Pak Eka? Silakan Pak. Menarik, jadi kami di awal 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu narasumbernya Pak Rinaldi Dalime ya. Nah itu juga mempresentasikan mengenai demand ini Pak. Jadi memprediksi beban tahun 2060 itu bagaimana. Jadi seingat saya makalahnya itu start from the end gitu. Jadi kayaknya kan ini agak beda benar ini dengan yang disampaikan Bapak pada hari ini gitu. Ujungnya adalah bahwa itu kalau saya lihat bisa menekan cost yang tadi 415 US dollar tadi. Mungkin diharapkan dengan adanya partisipasi dari IPP ya, bukan independent power producer tapi individual ya. Power producer itu dengan adanya surat atap itu ketemunya nanti kalau sudah ada baterai yang sudah available murah gitu Pak. Jadi cuman tahunnya berapa, itu di situ nanti akan yang tadi Bapak rencanakan transmisi uang besar, bebannya menurut beliau itu akan turun gitu. Menarik, artinya mungkin bisa Bapak undang itu untuk diskusi. Kan tadi kan Bapak membuka ruang ya, jadi ini minta masukan itu. Seingat saya yang 2 minggu yang lalu itu bagus itu Pak Dalime. Jadi bisa memberikan insight tersendiri buat Bapak gitu. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama Pak. Ya beliau pembimbing saya Pak. Tak sopan kalau saya nanti bantah beliau Pak. Tapi diskusi Pak ya. Saya pengen ini aja Pak, beda perspektif ya, bukan beda sih Pak. Pasti kan ini kan ke depan ini penuh ketidakpastian ya Pak, apalagi 2060 ya Pak ya. Teknologi pasti akan berkembang, demand juga akan bergeser dengan penerawangan kita saat ini ya Pak. Kami ingin share tadi yang kami sampaikan. Kami punya pendapat sedikit agak berbeda Pak dengan Pak Prof. Rinaldi Pak. Kalau untuk rumah tangga mungkin kami sependapat Pak dengan Prof. Rinaldi Pak, bahwa demand rumah tangga ini apabila baterai nanti itu semakin ekonomis, orang akan bisa memenuhi tenaga listrik mandiri Pak di rumahnya. Ataupun ekonomis kan tergantung sebenarnya dari GDP per kapita ya Pak. Ini pengalaman kami Pak sekitar 2 bulan lalu Pak ke Australia Pak. Pengalaman dari salah satu, kami ke perguruan tinggi Pak, ke ini Australia National University Pak. Salah satu profesornya cerita Pak, Profesor Andrew dia cerita bahwa di rumahnya dia sudah mandiri Pak menggunakan listrik. Dia sudah dengan PV rooftop sendiri, dia secara net dia nggak beli listrik lagi Pak dari utility. Nah ke depan memang saya yakin bukan tidak mungkin setiap rumah tangga akan mandiri Pak untuk listriknya, apalagi baterai semakin murah. Tanda kutip PLN nggak dibutuhin lagi sama rumah tangga Pak ya. Tapi Pak, kita lihat di sini Pak, proyeksi kami Pak berdasarkan sektor, industri itu akan cukup besar Pak, sekitar 44% porsi kebutuhan listriknya Pak. Nah industri ini dalam hitungan kami Pak belum bisa memenuhi sendiri Pak dengan PV rooftopnya. Menurut kami Pak, untuk rumah tangga bisa Pak, tapi untuk industri, untuk mall, perhotelan, kemudian kalau EV mungkin masih bisa ya kalau ngecasnya di rumah Pak ya.
kalau ada storage. Tapi untuk industri mungkin perlu kita diskusikan lagi Pak. Kita cek lebih detail apakah bisa mandiri tanpa super grid tadi Pak ya, hanya dengan PLTS. Mungkin pendapat kami seperti itu Pak Jaka. Baik, Pak. Ya. Untuk detail mungkin Prof. Rinaldi punya data yang lebih detail Pak. Kami bukan menyangga itu, tapi ini perspektif lain Pak. Terima kasih Ya, Pak. makanya itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Saya Pak. tadi itu kaget untuk 415 miliar US dollar tadi itu kan nggak mungkin possible lah, harus dicari jalan yang lain itu. Nah, mungkin salah satu jalan lainnya itu. Ya. Betul Pak. Sekarang sebenarnya udah kita mulai Pak dari sisi pemerintah kan kebijakan PV rooftop itu kan bukan bermaksud mengurangi porsi penjualan PLN Pak. Bahkan sebenarnya membantu karena kan investasi PLN apabila BPP-nya melebihi tarif kan jadi beban pemerintah Pak. Nah kalau kita tanda kutip serahkan ke konsumen bangun pembangkit kan ya secara langsung nggak ada beban pemerintah di situ, malah berkurang kan beban pemerintah. Tapi kan ya dari perspektif entitas kan berbeda Pak. Wah ini pemerintah mengurangin jualan kami nih, ada kerugian negara sekian ya. Diskusi kan begitu yang berjalan Pak. Iya, Pak. Iya, betul itu. Pak Edison ketawa nih. Gimana Pak Edison? Mau komen Pak? Iya. Tapi permennya kan juga tidak mendukung 100% Pak. Jadi kalau dari PV itu masuk ke PLN kan kalau dulu masih dihitung 0,65, sekarang malah dinolkan itu. Nah itu juga. Nah itu jalan tengah Pak Jaka. Jalan tengah kan pada saat kita 100% kan PLN malah nggak buka Pak. Nah tapi setelah kita diskusi dengan PLN ya kita rangkul, akhirnya ketemunya begitu Pak. Nggak boleh ekspor. Tapi dengan begitu Pak jalan Pak. PLN membuka kuotanya sampai 900 mega itu udah habis Pak. Tahun depan baru dapat kuota lagi nih Pak untuk PV rooftop. Yang penting jalan dulu Pak. Ya Pak, baik. Ya Pak Edison ya. Kan nggak boleh berantem Pak ya, harus rangkul-rangkulan Pak ya. Iya betul Pak Pram. Ya, terima kasih Pak Pram, insight-nya terutama mengenai PLTS ya dengan PLN ini. Silakan ada pertanyaan dari peserta lain. Tadi ada saya lihat di chat Pak Gunawan Cahyadi atau Ibu Airin. Silakan langsung ditanyakan. Baik, saya izin bacakan ya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ada dari Bapak Gunawan Jahjadi. Untuk pertanyaannya, izin tanya kepada narasumber, mengapa masih diperlukan RUKN setelah ada dan telah disahkannya oleh DPR akan KAN tersebut? Bisa tolong di-share alasan-alasan teknis dan non-teknis terkaitnya, Pak? Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Gunawan Cahyadi. Jadi pertama mungkin regulasi dulu ya kami sampaikan Pak, bahwa di regulasi itu ada leveling dari ini Pak perencanaannya Pak ya. Perencanaan kalau seluruh energi itu bentuknya di dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Kalau perencanaan listrik itu di RUKN, ini khusus atau spesialis listrik perencanaannya yang dimiliki oleh pemerintah. KEN ini merupakan kebijakannya saja. Jadi garis-garis besar, misalnya target KW per kapita sekian di 2030, 2040, 50, 60. Kemudian baurannya setiap 5 tahun itu berapa targetnya untuk listrik ya. Untuk energi keseluruhan mungkin berapa BOE range nanti konsumsi setiap sektor gitu ya. Nah itu diatur di KEN, tapi tidak terlalu detail, tidak detail Pak. Detail nanti energi di RUEN. Kalau detail listriknya di RUKN. Artinya KEN ini tidak memenuhi, belum memenuhi kebutuhan perencanaan atau kebutuhan kebijakan baik di sektor energi maupun ketenaga listrikan, sehingga perlu pendetailan khusus untuk listrik di dalam RUKN yang merupakan rambu-rambu untuk perencanaan atau pengembangan ke depan, kemudian detail proyeknya ada di dalam RPTL. Nah, memang secara teknis ya tidak memungkinkan Pak kebijakan itu di KEN itu sampai detail kepada listriknya, karena cukup besar, cukup luas cakupannya. Tidak hanya PLN, ada non PLN, ada WINUS, ada UPTLS, terus teknologinya apakah harus dikunci semua di KEN itu rasa-rasanya sulit.
Karena CAN ini produk regulasinya adalah peraturan pemerintah, di mana PPK ini adalah satu-satunya PP yang harus ada persetujuan DPR. Nah, tentunya kita tahu perencanaan itu kan berbasis asumsi, berbasis target. Nah, kalau target tadi tidak tercapai, realisasinya meleset, tentu kita harus lakukan kalibrasi perencanaan. Nah, untuk kalibrasikan ini tidak gampang, karena prosesnya ada proses politik, ada proses antar KN yang cukup panjang. Nah, sementara untuk RUKN ini produknya amanat undang-undang, tapi dia hanya berupa keputusan Menteri SDM yang menetapkan, sehingga ada fleksibilitas penyesuaian rencana lebih detail, tetap mengacu pada rambu-rambu atau target kebijakan yang ada dalam kebijakan energi nasional. Kira-kira demikian jawabannya Pak Gunawan. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada dari Ibu Airin Huta Barat. Pertanyaannya adalah izin bertanya, berkaitan dengan penerapan PLTN, apakah akan ada penyesuaian atau perubahan terutama dengan adanya isu atau berita ancaman megatrust baru-baru ini? Apakah akan terbuka public opinion atau acceptance untuk risk analisnya, Pak? Terima kasih. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik. Saya kira semua sudah lengkap ya aturannya di Undang-Undang Ketenagaanukliran dan juga ada penyempurnaan di dalam RUU EBT bagaimana pengaturan nuklir ini. Yang kami pahami dari Undang-Undang Nuklir itu bahwa pertama teknologinya harus proven ya nuklir itu. Kemudian secara lokasi ya seharusnya di lokasi yang kepadatan penduduknya rendah dan pasti banyak persyaratan. Dan bangun nuklir ini tidak seperti bangun PLTU yang kita tidak perlu bukan persetujuan ya, tidak perlu review oleh IAEA ya. Kalau nuklir ini kan harus detail dimonitor oleh IAEA, tidak hanya konstruksinya, namun dari sisi pasokan bahan bakar, mulai dari penggunaannya sampai nanti dia jadi waste, jadi spent fuel, itu semua dimonitor ya secara ketat oleh IAEA. Dari sisi safety juga tidak hanya oleh Bapeten saya kira nuklir ini ya, tapi oleh IAEA juga ketat diawasi ya. Karena bencana nuklir ini kan tidak hanya lokal, nanti akan berdampak pada regional gitu ya, mungkin internasional juga. Saya kira ini saya yakin akan ada semacam public hearing atau seperti apa gitu ya nanti di perencanaannya untuk implementasi nuklirnya. Jangan sampai nanti dibangun tapi masyarakat tidak menerima. Dan tentunya tidak sepanjang kami amati tidak ada satupun negara di dunia ini yang benar-benar 100% rakyatnya memberikan acceptance gitu ya terhadap nuklir ini. Namun tetap jalan gitu. Saya kira demikian responnya. Makasih Bu Airin. Oke, baik. Untuk dengan Bu Airin ada pertanyaan lagi, Pak, yaitu salah satunya kemudian untuk PV rooftop rumah tangga, apakah ada insentif dari pemerintah, Pak? Untuk PV rooftop ya sesuai dengan Permen 2 ya 2024 insentifnya belum ada sih. Tapi sebenarnya insentif macam-macam ya, bisa fiskal, bisa non fiskal ya. Sebenarnya menurut kami ya pendapat pribadi, insentifnya itu kita pasang PV rooftop, kita bisa nyender ke PLN. Kita nggak perlu beli baterai. Kan idealnya pembangkit intermittent itu perlu balancing gitu ya. Kita perlu baterai, tapi ini pemerintah berikan bolehlah nyender ke PLN, nggak perlu bayar gitu. Saya kira itu sudah satu bentuk insentif gitu ya, supaya PV rooftop ini bisa dikembangkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pram. Untuk selebihnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tadi udah angkat tangan tuh 2 orang, satu Noval Jamalulail sama Respati. Silakan. Habib Noval, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Pram. Waalaikumsalam. Presentasinya sangat menarik. Mohon maaf tadi saya
di ruang meeting, tapi sekarang karena udah di jalan, jadi saya sambil bawa mobil ini. Jadi presentasinya terus terang ini angin segar buat kami dari industri. Kebenaran saya dari industri ketenagalistrikan, jadi saya adalah industri kabel. Jadi terus terang ini angin segar sekali karena kelihatannya sangat optimis dan angkanya cukup menakjubkan di masa-masa ke depan. Kelihatannya untuk kami industri akan bisa bangkit kembali dengan tingkat kebutuhan yang seperti tersebut tadi. Nah, cuman yang agak kami bingungkan adalah kira-kira sebenarnya itu parameter forecast-nya atau perencanaan ini apa saja ya Pak? Karena jujur saja kami dari industri pendukung ketenaga listrikan itu terus terang tahun lalu dan tahun ini semua rencana PLN itu kebenaran kan untuk kebutuhan distribusi dan transmisi itu kan semuanya masih dipegang oleh PLN. Kami dari kabel itu kebenaran punya kontrak namanya KHS 1 tahun. Jadi kebutuhan PLN 1 tahun itu hanya kepada kita dan sudah disebutkan di awal, dan itu okupansinya kecil ya, dalam arti hanya item-item tertentu yang boleh dibilang sampai 6%. Di item-item yang lain itu malah ada yang cuma 25%, 35%. Gitu. Sehingga buat tahun ini kami overestimate. Tadinya kita pikir kita akan dapat order dengan perencanaan yang sudah dikontrak payungkan, sekarang tidak gitu. Nah ini mungkin yang pertama kira-kira parameter apa saja supaya seperti tadi telah disampaikan juga oleh panelis sebelumnya Pak Sumardiono, Pak Edison, itu bisa nyambung gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Cukup nih, satu aja. nah ini justru yang banyak duitnya nih yang ini. Ya udah semenit ya. Ini mengenai tadi ada rencana akan dibuat transmisi antar pulau ya, Kalimantan Jawa, kemudian Sumatera Jawa. Nah ini pertanyaannya, apakah memang sudah diputuskan seperti itu gitu? Karena sejauh yang saya tahu, HVDC Jawa Sumatera yang beberapa tahun lalu sudah di-FS-kan oleh Jepang itu ternyata dibatalkan. Nah itu kalau memang iya, kira-kira teknologinya apa ya rencananya? Mungkin itu aja kali, karena udah dibatasi nih sama Mr. Franky. Makasih. Assalamualaikum. Oke, langsung Pak Pram. Baik, Pak Dika. Ya, makasih Pak Noval atas pertanyaannya Pak. Iya Pak, memang parameternya Pak ya, pasti tadi kami sudah jelaskan Pak, bahwa pertama adalah ekonomi. Ekonomi kita akan tumbuh berapa ke depan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, ekonomi kita harus tumbuh minimal 6% rata-rata per tahun. Nah, dari pertumbuhan ekonomi tentunya kita butuh listrik. Butuh listriknya berapa? Tadi dengan target 6% itu, listriknya sekitar nanti KW per kapitanya sekarang sekitar 1.300-an, akan meningkat nanti di 2060. Kalau skenario tinggi kayak tadi kan 6.500 ya KW per kapita. Jadi sangat tinggi lompatan kebutuhan listrik nanti Pak untuk menjadi negara maju. Nah, demand-nya terus naik Pak, pasti pembangkitnya bertambah. Pembangkit bertambah dan kita lihat bahwa dengan EBT ini lokasinya kan nggak bisa kayak PLTU. Kita tempatkan dekat pusat beban. Ya udah setempat. PLTA potensi adanya di Kalimantan yang banyak. Adanya di Sumatera PLTA, PLTP juga tersebar gitu ya. Di Jawa ada tapi tinggal sedikit. Nah, otomatis nanti butuhlah transmisi Pak, butuh super grid. Kalau kita bicara industri lah Pak, kalau misalnya nanti rumah tangga storage-nya semakin murah, bisa lah mandiri. Tapi industri itu tidak bisa terhindarkan. Artinya apa? Kebutuhan transmisi Pak, apakah itu kabel, apakah itu kawat gitu ya Pak, dipastikan meningkat Pak.
Kecuali nanti ada ditemukan ini Pak ya, wireless transmisi ya. Teslanya udah proven gitu. Tapi kan enggak lah Pak Jangan ya. doain begitu dong, nggak jadi rezekinya pabrik kabel kalau gitu. Tapi itu impossible lah ya. Belum tahu lah Pak ya. Eh, Nah, maka akan butuh transmisi antar pulau, Pak. Nah, terkait keputusan, pertama antara Sumatera dengan Batam, Pak, itu sudah ada, Pak, di dalam RUPTL PLN Batam. Itu diterbitkan tahun 2022, emang 2023 awal ya. Itu sudah ada, Pak, rencana transmisi dari Sumatera ke Batam dengan kebutuhan sampai dengan sekitar 500 megawatt, Pak, transfernya. Nah, namun memang tantangannya tadi Pak, PLN Batam belum mampu untuk investasinya, PLN Persero juga masih melakukan kajian. Nah, memang akan ada penyesuaian target di dalam draft RUPTL diinfokan bahwa mungkin akan mundur ke 2028 target COD-nya. Nah, itu pun masih dikaji apakah memakai teknologi HVAC ataupun HVDC. Lagi dikaji plus minusnya. Kemudian tadi yang Sumatera Jawa Pak, benar Pak, itu sudah lama rencananya. Namun di tahun kalau nggak salah sekitar 2016 waktu itu Pak Herman beliau masih dirjen, PLN mengusulkan ini di take out dari perencanaan, jadi di cancel perencanaannya. Nah, namun Pak akhir-akhir ini dari PLN sendiri Pak sudah berinisiatif Pak akan menghidupkan lagi Pak HVDC Sumatera Jawa ini. Target awalnya 2029 tapi dilakukan kajian, infonya dari apa namanya, dari hasil kajian Pak tidak memungkinkan tahun 2029 karena ketersediaan inverter itu cukup terbatas saat ini karena banyak proyek di dunia untuk HVDC. Nah, kemungkinan akan bergeser Pak setelah 2029. Tapi bukan dipastikan ya. Kebutuhan itu sudah sangat mendesak Pak untuk Jawa, untuk Sumatera Jawa. Karena tadi Pak kita tidak lagi menambah PLTU, pilihannya adalah gas atau EBT dari Sumatera. Untuk gas juga harus kita tidak terlalu banyak karena tadi ada constraint untuk emisi ya Pak. Kira-kira demikian Pak Noval. Peluangnya sangat besar Pak. Itu yang sudah agak pasti tuh Pak, Sumatera Jawa dan Sumatera Batam tadi Pak. Oke, makasih Sama satu lagi Pram. Pak, Jawa Bali satu lagi Pak. Jawa Bali kan sudah ada tuh di RUPTL Pak. Jawa Bali Connection 500 kV. Itu pun Iya. kata PLN udah mau persiapan pengadaan itu Pak. Oke. Makasih Pak Pram, saya cuma berdoa aja Pak, mudah-mudahan beneran gitu loh Pak. Jadi kabelnya bisa jualan lagi gitu Pak, kira-kira. Asik Habib. Udah cukup Pak Ketua, saya standby. Baik, kita masuk ke penutupan saja. Pak Ruspati juga tangannya udah nggak terangkat. Masuk ke pernyataan penutup, closing statement dari para pembahas panelis. Pak Amin, Pak Joko, Pak Sumaryadi, Pak Ideson, Pak Jarman, baru nanti terakhir Pak Pram sebagai narasumber. Dimulai dari Bang Amin, kalau masih monitor silakan. Oke, terima kasih. Kedengeran suara saya? Teriak-teriak Bang. Kedengeran Pak. Oke, ya artinya untuk perencanaan yang baik tadi katakanlah ya memang perlu sinergi bersama antara akademisi, praktisi, ya industri dan regulator gitu. Perlu visi dan misi yang sama sehingga apa yang sudah direncanakan insya Allah bisa berjalan. Cuma yang kendala yang kedua mungkin masalah ini nih, tantangan saya bilang adalah masalah sosial, politik dan hukum. Apalagi rencana sampai 2060 itu kira-kira 6 kali pemilu bro, 6 kali pemilu. Mudah-mudahan tahun depan masih sama, tahun depannya lagi masih berlanjut itu. Tahun 2060 ini kira-kira 6 kali pemilu nih. Kalau nggak punya visi dan misi yang sama pimpinan negara ya apa yang kita buat ya tinggal di atas kertas. Demikian aja mungkin saya mengingatkan aja. Terima kasih Pak Adi. Makasih Bang Amin. Langsung Pak Joko Abu Manan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Adi Pramin. Terima kasih Pak Pram. Dengan kita diskusi dalam secara ilmiah gini jadi lebih enak, terbuka, dan izin nanti ini mohon maaf saya rekam, nanti kalau bisa di-share ya terima kasih karena kita bisa menjelaskan ya, terutama kepada sektor-sektor lain ya
Seperti yang saya katakan, dari 56 wilayah usaha, ini yang banyak memang kita bahas adalah PLN. Sedangkan sisanya 55 lagi itu ngantri di Paham ya. Ya ini mohon maaf, dengan adanya seperti ini kita bisa sinergi, sementara ini bisa kita sosialisasikan kepada mitra-mitra yang nanti akan antri ke Pak Pram. Tetap semangat Pak Pram, sehat semua. Luar biasa dengan 56 wilayah usaha Siap, Pak dan Joko. Terima kasih, Pak. beberapa lagi di belakang. Mohon doanya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja. Pak Pak, ya Sumaryadi Sobarna. sorry, sudah keburu berbicara. Oh ya Sorry udah, Pak. Edison aja langsung deh. Habis itu Pak Sumaryadi ya. Ya, bagi saya bahwa net zero emission bagaimanapun memang harus kita lakukan Pak. Bagaimanapun green energy itu menjadi upaya kita untuk membuat iklim menjadi lebih teduh ya, supaya iklim kita jangan naik menjadi lebih tinggi ya, seperti yang kita rasakan saat ini, sehingga ini upaya kita. Tetapi perubahan pembangkit kita untuk menuju net zero emission jangan sampai meningkatkan biaya pokok produksi yang akan menaikkan tarif yang berdampak kepada masyarakat, sehingga strategi yang membawa kepada tarif itu harus dipertimbangkan sebaik-baik mungkin, sehingga teknologi jangan menjadi membebankan kepada masyarakat. Demikian Pak Pram, terima kasih. Baik, Bang Edison. Saya lihat Pak Sumaryadi sudah tidak ada. Jadi langsung aja Pak Pram, narasumber, lalu setelah itu baru Bang Jarman, kalimat penutup dari Bang Jarman dan juga penutupan acara ini oleh Bang Jarman. Silakan Pak Pramudia. Baik, Pak Adi. Terima kasih panitia, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Kami dalam perencanaan tentu perlu mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua, para pakar. Seperti kami sampaikan tadi bahwa kami akan mengupdate draft RUKN ini dengan angka-angka yang ada dalam KEN, karena kewajiban regulasi seperti itu. Terutama demand yang akan naik, kemudian bauran juga akan berubah. Harapan kami nanti ada, kalau boleh ada kesempatan juga Pak, setelah kami selesai nanti kami akan berdiskusi juga Pak, meminta masukan dari Bapak Ibu, para pakar semua. Kalau sudah rasa-rasa sudah oke, nanti ya jadi masukan bagi kami lah gitu Pak. Kalau ada yang kurang pas, yang keliru, nanti bisa kami luruskan di dalam dokumen RUKN. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik Pak Pram, langsung Bang Jarman, closing statement sekaligus penutupan acara ini. Terima kasih Pak Adi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Pak Pram yang mewakili Direktur Pembinaan Program Kelistrikan yang sudah tadi memaparkan dengan jelas mengenai program-program untuk listrik. Satu hal yang menarik yaitu di halaman slide pertama, kalau tidak salah di situ menjelaskan kondisi yang saat ini. Nah, kita perlu waspadai bahwa perencanaan jangka panjang itu bisa mengatasi kalau kondisi saat ini bisa selesai gitu. Kalau enggak kan sama dengan hanya bermimpi saja. Nah, kan jadi dilihat tadi kecuali di Jawa, Bali dan Sumatera, Sulawesi bagian utara, maka yang lain itu mengkhawatirkan banyak merah. Kondisi ini mirip-mirip dengan waktu saya pertama kali dulu berdinas di Kementerian SDM. Tiap minggu saya cek itu gimana supaya banyak hijaunya gitu, kira-kira gitu. Nah tahun 2016, 15-16 udah hampir hijau semua, kecuali beberapa titik yang di luar Jawa. Tapi ini kok muncul lagi. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Pram, memang ternyata RUPPL-nya itu cuma diimplementasikan 50% ya, gitu kira-kira gitu. Nah, jadi kuncinya nanti programnya ada ini bisa tercapai kalau implementasinya bisa dilaksanakan gitu. Kalau enggak, ini malah menjadi permasalahan lagi baru. Yang sekarang aja masalah, apalagi kemudian tadi
untuk menangani yang daerah luar Jawa yang merah-merah tadi, sewa. Di mana tadi udah jelaskan penyewaan ini memakai BPN yang akan menaikkan BPP menjadi 50 triliun ya, kira-kira gitu. Nah, ini juga akan jadi masalah karena ini menjadi problematik yang perlu diputuskan oleh pimpinan negara yang tertinggi di sini. Karena yang kita hadapi sekarang, kenapa ada suatu dualisme, Pak? Di satu pihak kita ingin net zero emission, katakanlah dengan menerapkan katakanlah energi baru terbarukan dan segala macamnya, tapi di pihak lain tarif yang harusnya di-adjust sesuai dengan BPP untuk masyarakat tidak mampu, dan ini sudah disetujui DPR tahun 2014-15 waktu itu, tidak dilakukan sehingga di-freeze gitu. Memang kita tahu bahwa tujuan pemerintah memberi tarif adjustment ini sehingga tarif itu di bawah BPP katakanlah untuk masyarakat yang atau golongan yang mampu sebenarnya adalah dalam rangka mendorong persaingan industri kita gitu ya. Industri kita berkuat saing, gasnya kasih murah, listrik murah gitu ya. Dan untuk masyarakat golongan menengah ini karena kemampuan daya beli turun ya jangan dinaikkan gitu. Tapi kan menyebabkan tadi bahwa kompensasi itu sudah jauh di atas subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Masyarakat tidak mampu itu hanya 90 triliun ya. Kompensasi untuk masyarakat mampu gitu, masyarakat mampu yang kemudian tidak atau golongan yang seharusnya tidak dapat subsidi tapi kena kompensasi karena tarifnya tidak dinaikkan kan 120 triliun gitu. Padahal kalau ini diterapkan 120 triliunnya itu kan bisa dipakai untuk mendorong, menginsentif program-program energi baru termasuk PLTS tadi katakanlah, sehingga PLN katakanlah tadi kan sistemnya kalau PLTS dipasang di rumah nyandarnya ke steam PLN kan perlu kompensasi ini gitu. Kalau enggak ya terjadi seperti sekarang, nggak mau dia melakukan seperti itu karena akan naikkan BPP dan sebagainya, dan kemudian apakah diganti lagi gitu kan. Jadi pimpinan negara tertinggi memutuskan apakah modal seperti India itu dikatakan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8% per tahun, dia cari energi yang murah. Makanya kalau kita lihat programnya, batu bara itu bukannya dikurangi, ditambah pembangkitnya. Kita lihat tahun sekarang berapa, rencana tahun depan ditambah lagi, jadi malah bertambah gitu. Karena bagi dia ekonomi nomor satu. Alasannya menurut mereka emisi per kapita kita kan lebih rendah dibandingkan negara-negara barat, katakanlah gitu. Emisi per kapita kita lihat nggak boleh dong hanya melihat secara makro saja, harus lihat per kapitanya, sehingga itulah yang dilakukan. Jadi dia yang pertama untuk jangka pendek dan menengah ekonomi nomor satu, baru net zero emission-nya belakangan. Yang dilakukan Cina lain lagi. Kalau di Cina itu kan karena ekonomi sudah membaik, maka dia mendorong energi baru-barukan dengan menambah kapasitas. Tetapi pembangkit fosilnya kapasitasnya tidak dikurangi, tidak ada hanya phase out, phase down segala macam ditahan. Yang dilakukan adalah pembangkit fosil yang tidak efisien diganti dengan pembangkit fosil yang efisien dengan kapasitas yang sama gitu. Nah, untuk menaikkan rasio energi baru ya kapasitasnya ditambah gitu. Karena itu dilakukan. Nah, kita arahnya kemana gitu. Kalau memang arahnya ke net zero emission dengan segala implikasinya, ya harusnya tarif adjustment diberlakukan dong gitu. Kan DPR-nya pun sudah setuju gitu ya. Memang akibatnya pemerintah tidak populer gitu. Karena tapi kalau memang katakanlah arahnya seperti mendorong industri untuk nomor satu kan ya lah, bukan memberikan seperti modal India, ya harus ada menerima implikasi bahwa net zero emission-nya masih mundur gitu. Nah, saya khawatir kalau ini tidak diputuskan, yang terjadi seperti sekarang, yang sudah hijau banyak, jadi merah lagi gitu. Karena PLN pun bingung gitu, ini mau ngapain ini gitu.
kira-kira gitu. Nah, karena kondisi tadi satu pihak BBP-nya ditahan dan tarifnya di bawah BBP, di pihak lain harus memenuhi COP tadi, ya, dalam rangka mencapai net zero emission. Jadi mungkin ini yang harus diputuskan kira-kira itu kan. Kalau di bawah kita yang di bawah ini kan, kalau sudah diputuskan jelas ya kita kemudian menjabarkan detailnya bagaimana gitu. Tapi kalau di atas nggak jelas, di bawah pun juga bingung gitu. Yang terjadi seperti sekarang, yang sudah daerah hijau-hijau jadi merah, ya banyak di luar Jawa itu yang merah. Yang dulu waktu saya pensiun tuh hijau, hampir semuanya hijau tuh jadi merah. Lalu yang kedua, katakanlah malah terjadi BBM-nya mau dinaikin lagi gitu kan. Suatu kebijakan yang bingung nih sebenarnya. Mungkin itu saja yang saya komentari. Tapi apa yang dijelaskan oleh Pak Pram, memang kalau katakanlah jelas posisinya net zero emission-nya seperti itu, maka tentunya memang yang dijabarkan Pak Pram itu jelas bahwa itu yang harus dilakukan. Senang atau tidak senang itu yang harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau kemudian ada di pihak lain katakanlah tarif adjustment-nya tidak diberlakukan, lalu BBP tidak mulai naik dan sebagainya, maka yang terjadi seperti sekarang, suatu kebingungan. Itu mungkin saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik, Bang Jarman, komprehensif. Jadi kayak kuliah calon dirjen nih buat Pramudia nih. Terima kasih Pak Herman. Berharga Bang Jarman. Jadi sekarang kita masuki bagian penutup. Kita